Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan maritim yang sangat luas. Bentang bahari di Indonesia sendiri meliputi lautan, danau, hingga sungai-sungai yang ada di Indonesia. Dengan kekayaannya, tak heran jika wisata bahari Indonesia menjadi salah satu yang terfavorit di Indonesia. Menjelajahi wisata bahari di Indonesia tak akan lengkap tanpa menyusun beberapa sungai-sungai paling panjang di Indonesia, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berikut adalah daftar sungai terpanjang yang ada di Indonesia untuk jadi pilihan destinasi traveling kamu selanjutnya. Selamat menonton. Sungai Barito disebut juga Sungai Banjar atau Banjar River, dan banyak juga yang mengatakannya Sungai Cina atau China River, sebab jumlah pedagang Tionghoa di sungai ini pada zaman dulu sangat banyak. Sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan yaitu Sungai Barito. Hulu Sungai Barito berada di pegunungan Swener, membujur dari wilayah Kalimantan Tengah di utara Pulau Kalimantan sampai bermuara di Laut Jawa sepanjang kurang lebih 1000 km. Lebar Sungai Barito rata-rata antara 650 sampai 800 meter dengan kedalaman rata-rata 8 meter. Lebar sungai di bagian muara yang berwujud corong mencapai 1000 meter, sehingga Sungai Barito merupakan sungai terlebar di Indonesia. Sungai Barito mulai dari hulu sungai terletak di wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan sisanya sampai ke muara sungai berada di wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan termasuk ke dalam wilayah kepulauan bercirikan sejumlah besar sistem sungai yang mengalir dari daerah pedalaman ke lautan. Keadaan seperti itu merupakan sebuah keistimewaan yang membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi daerah bersangkutan. Dari waktu ke waktu, orang bermukim di antara beragam sistem sungai itu, sehingga terjadi konsentrasi masyarakat di daerah delta yang luas di mulut sungai. Begitu pentingnya manfaat jaringan sungai, sehingga para penguasa wilayah selalu berupaya untuk mengontrol seluruh jaringan sungai yang terdapat di dalam wilayah kekuasaan mereka, untuk mengimplementasikan hegemoni politik mereka. Meskipun demikian, tidak gampang bagi mereka untuk melakukan kontrol ekonomi secara langsung terhadap masyarakat yang bermukim di hulu sungai dan para pendatang di pantai. Oleh sebab itu, biasanya penguasa wilayah mengandalkan daya fisik maupun pembentukan aliansi bagi menguasai daerah pedalaman.